Nah, sekarang kita ke diplomat muda ya. Baik, ke Mbak Erli dulu. Apa Erli juga jadi diplomat gara-gara pengen naik pesawat gratis? Salah satunya. Aduh. Oke, dulu kenapa ingin Iya. jadi diplomat? Saya sarjana hukum. Jadi profesi diplomat bagi mahasiswa yang kuliah di jurusan hukum, hubungan internasional, itu adalah suatu profesi yang diperkenalkan kepada kita. Jadi kemudian kita familiar tentang profesi tersebut dan men-trigger kita untuk mengetahui apa sih profesi ini. Dan itu menarik saya untuk menerjuninya. Itu alasan formalnya. Tapi alasan benernya sebenarnya agak mirip sama Ibu Menlu kita juga. Saya juga lahir dari keluarga yang tidak kaya, tidak pernah naik pesawat juga, tidak pernah keluar negeri. Jadi saya juga mau berusaha untuk mewujudkan itu juga. Diplomat kita tuh wong deso kabeh. Dengar-dengar orang tua transmigran ya. Jadi kakek nenek saya dari keduanya itu bertransmigrasi dari wilayah di Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Lampung. Kemudian orang tua saya mencari kehidupan yang lebih baik ke Jakarta. Saya lahirnya di Jakarta. Oke. Jadi memang kemudian kelampungannya kemudian mendorong ibu saya menyekolahkan saya kembali kuliahnya di Lampung. Oh, balik lagi? Iya, S1 saya di Universitas Lampung. Udah berapa lama di Kemlu? Kurang lebih 18 tahun. 18 Jadi kalau dibilang muda, kalau kategori mungkin muda dewasa. Madya. Posisi sekarang apa? Sekarang saya bekerja di unit namanya Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi. Pernah tugas di luar negeri? 2 kali, pertama Dimana kali saja? di Ukraina, kemudian kedua adalah di Finlandia. Wow. Nah, Ukraina, coba cerita, pernah menghadapi krisis enggak pada saat ditugaskan di sana? Nah, memang sangat menarik cerita tentang penugasan kami di Ukraina. Jadi kami itu bertugas di Ukraina 2011 hingga 2014 akhir. Ketika ada yang namanya perang Rusia-Ukraina War, Russo-Ukrainian War, itu dimulai dari Februari 2014. Saat saya berada di sana. Tuh, jadi itu diawali ada yang namanya Maidan Revolution. Demonstran berusaha menjatuhkan presiden yang saat itu terpilih, yaitu Viktor Yanukovych. Di mana sebelumnya di sana damai-damai aja. Jadi kita hidup nggak tergambar dalam pikiran kita Ukraina itu akan menjadi seperti ini. Tuh, jadi kita di sana di KBRI ketika kejadian itu terjadi. 108 demonstran itu meninggal di Maidan, itu seperti alun-alunnya dari Kiev. Kita segera berkonsultasi dengan pusat, dengan competent authority di negara tersebut dan kedutaan-kedutaan asing yang ada di situ. Kita susunlah sebuah contingency plan untuk proses evakuasi warga negara kita yang ada di situ. Yang dilakukan apa sih ketika kita menyusun evacuation plan itu, contingency plan? Mulai dari persiapan logistik, transportasi, jalur keamanan, berkoordinasi dengan juga kedutaan asing di negara setempat yang juga sedang mempersiapkan proses tersebut. Dan juga mengumpulkan seluruh WNI yang tinggalnya tentu tidak berdekatan. Ada berapa banyak WNI tinggal di Saat itu banyak sekali di Ukraina itu ada 55. Ngapain mereka? Kalau di Ukraina WNI-nya itu adalah spa terapis bekerjanya. Kemudian warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Ukraina. Ada yang sekolah di sana? Untuk yang sekolah saat itu tidak ada. Oh, jadi pekerja ya? Iya, pekerja. Baik, jadi akhirnya bagaimana itu? Peran Anda atau diplomat-diplomat kita untuk menyelamatkan, mengevakuasi terjadi juga? Nah, saat itu alhamdulillahnya di 2014 itu menurun tensinya. Jadi tidak jadi proses evakuasinya meskipun rencana kontingensinya sudah kita establish dan siap dilaksanakan. Jadi kemudian keadaan menormal kembali, jadi tidak jadi dilaksanakan. Namun kemudian di tahun yang sama juga
Ada Malaysia Airline ditembak jatuh MH17 ya. ya. Iya. Itu juga ada korban WNI-nya. Yang mana memang seperti Ibu Menlu tadi bilang bahwa salah satu tugas kita adalah protecting warga negara kita di luar negeri. Ya, jadi ini yang kami lakukan Bapak dan Ibu semua ketika kita bertugas ke luar negeri. Yang utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak hanya yang di Indonesia tapi juga yang di luar. Jangan melihat dari sudut pandang sebelum masuk dulu ya. Aku mau seneng-seneng, gagah banget pakai jas, pulang pergi pakai pesawat. Tapi ternyata di balik apa yang digambarkan pekerjaannya jungkir balik ya. Karena ini bicara tentang tadi nyawa manusia, kemanusiaan dan juga kehormatan bangsa dan kedaulatan ya. Itu banyak faktor yang membuat jumpalitan. Saya baru belajar sedikit sih apa sih kerja diplomat ini ya. Karena saya pikir senang-senang aja gitu loh ya. Ternyata nggak tidur itu bisa berhari-hari apalagi kalau ada krisis ya. Ibu Retno beberapa kali cerita sama saya. Nah, tadi kan sarjana hukum. Sampai di situ atau Anda sekolah lagi atau ada gelar lagi atau apa? Kemudian saya mendapatkan kesempatan beasiswa S2 Magister of Law di Belanda. Di University of Groningen, saya kembali mempelajari mengenai hukum organisasi internasional. Tunggu, di saat Anda jadi diplomat? Di saat saya jadi diplomat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.